Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lukin Romansyah dengan NIM 241330045. Saya dari KPI 3B. Jadi di sini saya membuat video ini adalah tujuan saya untuk menjelaskan kayak perubahan peta em, industri media di Indonesia. Jadi pada saat sebelum reformasi atau pada saat Orde Baru, sekitar tahun 1970-an sampai 1998, itu stasiun TV itu masih sangat-sangat terbatas. TV cuma ada TVRI dan sisanya itu stasiun-stasiun TV yang swasta. Saya juga surat kabar dan majalah juga masih sangat-sangat terbatas dikarenakan aturannya sangat ketat daripada pemerintah itu sendiri. Selanjutnya juga jadi kesimpulannya tuh ya, kayak pada saat Orde Baru tuh sederhana tapi banyak aturan-aturan dari pemerintah gitu. Selanjutnya saya mendapatkan pada saat zaman reformasi atau setelah reformasi pada tahun 1998 sampai seterusnya. Jadi pada awal 2000-an itu sangat-sangat melesat banget teman-teman, stasiun TV udah banyak banget, terus juga masyarakat tuh kayak diberikan pilihan lah, kayak banyak banget informasi di situ. Soalnya isu-isu yang sebelumnya tabu itu sudah mulai dibuka pelan-pelan gitu. Oke, selanjutnya konsentrasi kepemilikan. Di sini tuh banyak banget kayak beberapa konglomerat media, bukan hanya berbisnis tapi juga dia aktif di politik. Contohnya seperti Surya Paloh, pemilik Media Group. Dia juga merupakan pendiri dari Partai Nasdem. Selanjutnya ada Heri, dia pemilik MNC Group, mendirikan Partai Perindro. Ya. Selanjutnya ada Abu Rizal Bakri yang dulu memiliki kepentingan di TV One dan Antv, juga merupakan politisi di Partai Golkar, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai era digital dan media massa dan media baru. Maaf teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas. Setelah itu dalam 10 tahun terakhir kita masuk di era digital, media tidak lagi hanya berbentuk televisi, radio, surat kabar, tetapi juga portal berita online, media sosial. Portal berita seperti Detik, terus Kompas.com, Okezone, dan Tribun News menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok juga berfungsi sebagai saluran distribusi media. Soalnya di sini ada ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas industri media sosial yang sudah berkembang sejak tahun 1980-an tadi. Era reformasi menjadi titik ya. Gitu. Selanjutnya kita akan bahas dampak bagi masyarakat. Keberagaman media meningkat, tetapi kepemilikan semakin terkonsentrasi. Jadi meskipun banyak jumlah media terlihat banyak, perspektif yang ditawarkan bisa saja sama karena dikendalikan oleh kelompok yang sama. Independensi media terancam, terutama terutama ketika pemilik media juga berperan sebagai politisi. Pemerintahan tidak bisa lagi berpihak pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan partai atau kelompok tertentu. Jadi itu tadi yang contoh-contoh sebelumnya kayak Bakri tadi, terus ya itu dia kan juga salah satu yang ikut partai kan. Jadi saya rasa TV itu media itu seharusnya netral, bersifat netral. Soalnya masyarakat semakin kritis karena punya banyak sumber informasi untuk dibandingkan, namun risiko terjebak pada informasi bisnis itu, teman-teman. Lalu kita akan berbicara tantangan dan harapan. Tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana memastikan media tetap menjalankan fungsi sebagai pegawai demokrasi.
Regulasi yang jelas dan independen dibutuhkan untuk mencegah monopoli dan penyalahgunaan media untuk kepentingan politik, teman-teman. Selain itu, literasi media bagi masyarakat juga sangat penting. Dengan literasi, masyarakat bisa lebih kritis, menyaring informasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang bias, dan tetap mendapatkan informasi yang objektif, informasi yang berdasarkan data di lapangan. Lalu aku pengen bacain. Saat ini kita ada 12 kelompok media besar yang mengendalikan hampir semua kanal di media Indonesia. Ada MNC Group, kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, City Group, Berita Satu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media. Ya mungkin tadi ya kesimpulannya kayak media tuh harus bersifat netral. Media tuh harus bersifat netral, kesimpulannya ya. Kesimpulannya media tuh harus bersifat netral. Lalu kayak ya jadi teman-teman, peta industri media di Indonesia sudah berubah sangat banyak dari era Orde Baru, reformasi, terus ya gitu ya. Namun di balik kebebasan itu ada tantangan besar berupa konglomerasi dan afiliasi dari politik tadi. Ya aku rasa harapan aku ke depannya ya semoga media ini ya walaupun dijadikan bisnis oleh orang-orang yang berpolitik, semoga media ini bisa menyampaikan berita dengan objektif teman-teman, dengan aktual, sesuai data di lapangan, tidak terpengaruh oleh keuntungan politik lah menurut aku gitu. Jadi mungkin segitu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurang jelasan. Ya segitu aja ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.